Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Abida. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pertumbuhan dari bakteri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bakteri dan hewan ini memiliki banyak perbedaan, diantaranya dari cara memperoleh atau mengambil makanannya. Pada bakteri, makanan akan diperoleh dari luar dalam bentuk larutan atau dia bersifat holopitis atau osmotrof, sementara hewan akan mengambil makanan dari luar dalam bentuk benda-benda padat atau bersifat holozois atau fagotrof. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan bagaimana cara perkembangbiakan atau reproduksi dari bakteri. Nah, pada bakteri itu proses reproduksinya berlangsung secara aseksual, yaitu proses pembelahan diri menjadi dua bagian atau binary division, dari 1 menjadi 2, kemudian 2 menjadi 4, kemudian 4 menjadi 8, dan seterusnya. Nah, waktu di antara dua pembelahan pada bakteri itu disebut dengan generation time, dan ini berlainan antara setiap jenis bakteri. Misalnya, pada Escherichia coli membutuhkan waktu generasi time itu sekitar 15 sampai 29 menit. Sementara bakteri Salmonella typhi membutuhkan waktu sekitar 23 sampai 24 menit untuk melakukan waktu generasi. Nah, kemudian fase pertumbuhan pada bakteri itu terdiri atas 4 fase. Pertama yaitu fase inisial, kemudian yang kedua fase eksponensial, kemudian yang ketiga fase stationary, dan yang keempat atau fase akhirnya disebut dengan fase deklinasi. Nah, kita masuk pada fase pertama atau fase inisial, di mana pada fase ini terjadi proses penyesuaian diri bakteri dengan lingkungannya. Umumnya itu berlangsung sekitar 2 jam. Kemudian pada fase ini belum terjadi proses perkembangbiakan. Kemudian hanya bakteri yang kuat yang dapat bertahan pada fase inisial. Kemudian aktivitas metabolisme pada fase ini sangat tinggi karena bakteri akan melakukan proses persiapan untuk fase selanjutnya. Kemudian fase yang kedua yaitu fase logaritma atau disebut dengan fase eksponensial, di mana pada fase ini jumlah bakteri akan semakin bertambah dengan cepat. 1 menjadi 2, kemudian 2 menjadi 4, dan begitu pun dengan seterusnya. Tetapi proses pembelahan ini akan mencapai titik tertentu. Kemudian zat makanan pada fase ini semakin berkurang karena terjadi lonjakan pertumbuhan bakteri. Dan yang terjadi selanjutnya pada fase logaritma ini adalah sisa metabolit yang beracun akan semakin banyak. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase stasioner. Sesuai dengan namanya, pada fase ini jumlah bakteri akan statis atau tetap karena jumlah bakteri yang lahir dan juga yang mati ini balance atau seimbang. Kemudian terjadi kompetisi dalam hal memperebutkan makanan. Kemudian fase yang keempat atau fase akhir dari pertumbuhan bakteri disebut dengan fase deklinasi, di mana pada fase ini jumlah bakteri itu sudah berkurang karena jumlah bakteri yang mati lebih banyak dibanding dengan bakteri yang lahir. Kemudian jumlah makanan akan semakin menurun atau sedikit. Selanjutnya dapat terjadi pertumbuhan bakteri secara abnormal atau involusi. Kemudian bakteri pada fase ini mampu membentuk spora. Kemudian fase deklinasi ini biasanya berlangsung lama. Pada contoh bakteri Neisseria gonorrhoeae membutuhkan sekitar 72 jam untuk melakukan fase deklinasi. Nah, cara yang kedua atau reproduksi yang dilakukan oleh bakteri adalah reproduksi seksual, di mana proses reproduksi seksual ini terjadi peleburan bahan kromosom dari 2 indukan bakteri sehingga timbul sifat kuman yang baru atau bakteri yang baru yang berasal dari 2 indukannya. Kemudian hanya dapat terjadi pada bakteri yang berada dalam satu garis famili. Nah, proses reproduksi secara seksual ini dapat berlangsung dengan 3 cara. Yang pertama konjugasi,
kemudian yang kedua transformasi, dan yang ketiga adalah transduksi. Nah, pada proses reproduksi secara konjugasi ini terjadi peleburan atau perpindahan material genetik dari dua indukan melalui perantara fili, di mana fili yang digunakan untuk memindahkan materi genetik tersebut disebut dengan fili seks. Kemudian yang kedua adalah transformasi. Nah, pada fase transformasi ini terjadi peleburan atau pemindahan material genetik itu tidak secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah reproduksi seksual secara transduksi, di mana perpindahan material genetik antara dua indukan ini terjadi dengan perantara bakteriofag. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembagian bakteri. Pertama, berdasarkan suhu pertumbuhan. Nah, bakteri berdasarkan suhu pertumbuhan ini dibagi menjadi 3, yaitu psikrofil. Artinya bakteri ini tumbuh pada kisaran 5-30 derajat Celcius dengan suhu optimum sekitar 10-20 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu mesofilik, yaitu bakteri yang tumbuh pada kisaran 10-45 derajat Celcius dengan suhu optimum sekitar 20-40 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, bakteri termofilik, yaitu bakteri yang tumbuh pada kisaran 25 sampai dengan 80 derajat Celcius dengan suhu optimum sekitar 50 sampai 60 derajat Celcius. Nah, pembagian bakteri selanjutnya adalah berdasarkan kebutuhan oksigen. Pertama, ada bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang hidup tanpa adanya oksigen. Artinya, oksigen ini bersifat toksik terhadap golongan bakteri tersebut, sebagai contoh pada bakteri Clostridium tetani dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang hanya hidup di dalam lingkungan yang memiliki kadar oksigen atau oksigen bebas, seperti pada bakteri Vibrio cholera. Kemudian yang ketiga adalah bakteri fakultatif aerob, yaitu bakteri yang hidup di dalam lingkungan baik yang mengandung oksigen bebas ataupun tidak. Artinya, oksigen ini bersifat fleksibel, mau ada oksigen ataupun tidak, bakteri fakultatif aerob akan tetap tumbuh. Misalnya pada bakteri Salmonella typhi dan Streptococcus pyogenesis. Nah, sama dengan organisme-organisme pada umumnya, bakteri juga ini membutuhkan kadar keasaman atau pH tertentu. Nah, kebanyakan bakteri lebih baik hidup di dalam suasana netral, yaitu pH sekitar 7 atau sedikit basah, yaitu pH sekitar 7,2 sampai 7,4. Tetapi pada umumnya beberapa bakteri ini juga dapat hidup pada pH sekitar 6,5 sampai 7,5. Kemudian bakteri yang bersifat patogen pada manusia itu umumnya memiliki pH sekitar 6,8 sampai 7,4 atau sama dengan kadar pH darah. Kemudian beberapa bakteri hidup pada suasana asam, misalnya yang hidup pada bakteri pada gusi manusia seperti Streptococcus mutans. Sedang pada bakteri pada suasana basah seperti Vibrio cholera. Nah, kemudian pembagian bakteri selanjutnya adalah berdasarkan sumber nutrisi. Pertama, ada yang disebut dengan bakteri autotrof. Bakteri autotrof ini adalah bakteri yang dapat menggunakan karbon dioksida sebagai sumber karbon utamanya bagi pertumbuhan dan sintesis metabolisme tubuhnya. Kemudian, bakteri autotrof ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, autotrof fotosintetik, yaitu memperoleh energi dari cahaya. Kemudian autotrof kemosintetis, yaitu memperoleh energi dari oksidasi substrat anorganik seperti Fe, S, NH3, dan NO2. Kemudian yang kedua adalah bakteri heterotrof, artinya bakteri yang hanya dapat menggunakan senyawa organik karbohidrat sebagai sumber karbon utamanya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai pertumbuhan bakteri pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.